pada tanggal 28 Maret 2025, tepatnya pukul 12:50 siang waktu setempat, Myanmar diguncang oleh gempa bumi yang sangat besar. Gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang wilayah Sagaing dan Mandalay, meninggalkan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara tersebut. Ini bukan sekedar bencana alam biasa. Lebih dari 5.400 nyawa melayang, puluhan ribu bangunan runtuh, dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi tersebut juga dirasakan hingga ke Bangladesh, India, Laos, Tiongkok, Thailand, Vietnam, hingga ke Malaysia. Myanmar terletak di zona sabuk alpida, di mana 17% dari gempa bumi terbesar di dunia terjadi di daerah ini. Negara ini terletak di antara 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng India, Eurasia, Sunda, dan lempeng Burma, yang saling berinteraksi karena proses geologi yang aktif. Di sepanjang pantai barat Kepulauan Koko, di lepas pantai Rakhine, sampai ke Bangladesh, terdapat batas konvergen yang sangat miring, yang dikenal sebagai Sunda Megatrust. Sesar besar ini menandai batas antara lempeng India dan Burma. Megatrust muncul dari dasar laut di Bangladesh, yang membentang sejajar, dan di sebelah timur Chin Hills. Batas ini berlanjut ke utara Myanmar, dan berakhir di pegunungan Himalaya Timur. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat atau USGS, gempa tersebut bermagnitudo 7,7 dan berkedalaman sangat dangkal, sekitar 10 km. Epicentrum gempa dekat dengan kota Mandalay, yang merupakan kota terbesar kedua di negara tersebut, yang mempunyai penduduk sekitar 1,5 juta jiwa. Gempa bumi ini merupakan gempa bumi terkuat yang mengguncang Myanmar sejak tahun 1912. Dan paling mematikan di Myanmar sejak kemerdekaannya pada tahun 1948. Gempa bumi tersebut turut dirasakan hingga ke Bangladesh, India, Laos, Tiongkok, Thailand, Vietnam, hingga ke Malaysia. Gempa bumi tersebut mengakibatkan sedikitnya 5.413 korban jiwa, 5.350 di Myanmar, 60 di Thailand, dan 1 di Vietnam. Lebih dari 11.400 orang terluka, ratusan lainnya dilaporkan hilang, termasuk di lokasi konstruksi bangunan yang runtuh di wilayah Bangkok. Ini dikarenakan kondisi tanah geologisnya yang lebih rentan terhadap gelombang seismik dari jauh, juga karena kurangnya kewaspadaan dan tidak siapnya Bangkok menghadapi gempa bumi, hingga meningkatkan kerentanan kota ini terhadap gempa bumi. Pihak berwenang Myanmar dan Thailand telah mengumumkan keadaan darurat. Gempa bumi ini terjadi saat sholat Jumat, mengakibatkan runtuhnya masjid dan menyebabkan ratusan korban jiwa umat muslim. Banyaknya korban jiwa menjadikan gempa ini sebagai salah satu bencana gempa bumi paling mematikan pada abad ke-21. Dan gempa bumi paling mematikan dunia sejak gempa bumi Turki Suriah pada tahun 2023. Gempa bumi ini juga diikuti oleh setidaknya 394 gempa susulan yang terbesar berkekuatan 6,7 magnitudo yang terjadi 12 menit kemudian. Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan lebih dari 17 juta warga Myanmar mengungsi dan terkena dampaknya di 57 kota dari 330 kota di Myanmar. Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar mengatakan infrastruktur telepon dan internet terganggu di seluruh negeri. Lebih dari 120.000 rumah rusak parah di seluruh negeri. 48.834 rumah diantaranya runtuh.
bersama dengan lebih dari 1.000 gedung pemerintahan juga ikut rusak. NUG memperkirakan lebih dari 8 juta warga Myanmar terkena dampak dan sangat membutuhkan bantuan. Junta militer mengatakan 670 biara Buddha dan 290 pagoda rusak parah. Komunitas Islam di Myanmar memperkirakan hampir 300 orang menjadi korban jiwa karena lebih dari 50 masjid runtuh saat waktu sholat. Korban jiwa banyak dilaporkan di wilayah Bago, Mandalay, Shan, Naypyidaw, dan Sagaing. Di Sagaing, lebih dari 800 korban jiwa dilaporkan oleh petugas penyelamat dan 90% bangunan hancur. Di Mandalay, 3.320 orang dilaporkan meninggal dunia, lebih dari 3.000 orang terluka, dan sekitar 300 orang dinyatakan hilang. Setengah dari seluruh bangunan diperkirakan rusak parah ataupun hancur total. Di Bandar Udara Internasional Mandalay, langit-langit runtuh dan menewaskan beberapa orang. Universitas Mandalay juga rusak parah, bahkan sampai terbakar. Di Yangon, yang merupakan kota terbesar di Myanmar, terjadi kerusakan kecil. Beberapa bangunan miring dan saluran telepon putus. Beberapa warga negara asing juga dilaporkan menjadi korban jiwa, terluka, ataupun hilang setelah gempa bumi di Myanmar. Kedutaan Besar Tiongkok mengatakan setidaknya 6 warga negaranya menjadi korban jiwa, sementara 15 lainnya terluka. Sepasang suami istri yang berwarga negara Prancis yang sedang berpergian di Mandalay juga dinyatakan menjadi korban jiwa setelah tertimpa reruntuhan bangunan. Satu warga negara Afrika Selatan juga dinyatakan meninggal dunia. Seorang warga negara Taiwan termasuk di antara korban yang tewas akibat runtuhnya hotel tembok besar Mandalay. 2 migran Filipina juga dilaporkan meninggal dunia. Kedua mayatnya ditemukan di kondominium Sky Villa di Mandalay yang runtuh. Seorang warga negara Jepang juga dilaporkan tewas di Mandalay akibat terjebak di tempat tinggal mereka yang runtuh. 2 warga negara Jepang juga terluka parah di Mandalay. Meskipun Myanmar rentan terhadap gempa bumi, namun negara tetangga seperti Thailand dan Cina yang menjadi wilayah terdampak sebenarnya tidak tergolong daerah rawan gempa. Ibu kota Thailand, kota Bangkok, yang jaraknya lebih dari 1.000 km dari pusat gempa, terkena juga dampaknya. Sebuah gedung tinggi yang belum selesai dibangun bahkan sampai roboh. Gempa bumi dapat terjadi hingga sampai kedalaman 700 km di bawah permukaan bumi. Sedangkan gempa di Myanmar terbilang sangat dangkal, karena terjadi hanya di kedalaman 10 km dari permukaan bumi. Hal inilah yang menyebabkan peningkatan jumlah guncangan di permukaan. Menurut survei Geologi Amerika Serikat, gempa ini menghasilkan lebih banyak energi dibandingkan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada 1945. Besarnya gempa bumi ini disebabkan oleh jenis patahan ataupun sesar. Patahan yang lurus berarti gempa bumi dapat terjadi di area yang luas, dan semakin besar area patahan yang bergeser, semakin besar juga gempa bumi tersebut. Sesar lurus ini juga berarti banyak energi dapat terbawa sepanjang patahan, yang membentang sejauh 1.200 km ke selatan menuju Thailand, yang disebut dengan patahan Sagaing. Para ilmuwan meyakini hal ini terjadi karena gempa tersebut merupakan supersir yang sangat langka. Ini berarti energi dari retakan di kerak bumi terbentuk karena bergerak lebih cepat daripada gelombang seismik. Seismolog Frederick Tillman dari Jerman menjelaskan dalam sebuah analis bahwa retakan tersebut bergerak dengan kecepatan sekitar 5 km per detik dan menjadikan kecepatannya setara dengan jet supersonik. Karena retakan tersebut terbuka ke arah selatan, maka energi yang terkumpul ini juga mengarah ke ibu kota Thailand, yaitu Bangkok.
Hal ini yang menyebabkan dampaknya menjalar ke tempat yang sangat jauh, bahkan sampai ke kota Bangkok. Sementara itu, dampak yang dapat ditimbulkan di permukaan sangat bergantung pada jenis tanah. Pada jenis tanah yang lunak seperti di Bangkok, getaran terjadi dengan lambat dan bertambah besar. Kondisi geologis Bangkok inilah yang membuat getaran tanah terasa lebih kuat. Rekaman yang memperlihatkan gedung-gedung tinggi di Bangkok yang bergoyang akibat gempa tersebar di media sosial pasca kejadian gempa. Salah satu yang populer adalah tumpahnya air kolam renang yang terletak di salah satu atap gedung. Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan yang belum selesai dibangun di distrik Chatuchak, Bangkok juga dilaporkan runtuh akibat gempa. Christian Malaga yang merupakan seorang pengajar senior teknik gempa di Imperial College London mengatakan sebelum tahun 2009, Bangkok tidak memiliki standar keselamatan yang komprehensif untuk pembangunan gedung yang tahan terhadap gempa bumi. Ini mengindikasikan bangunan yang sudah berusia tua di Bangkok akan sangat rentan. Sebenarnya, hal ini bukan hal yang aneh. Di Thailand, ongkos pembangunan bangunan tahan gempa bisa lebih mahal. Mengingat intensitas terjadinya gempa bumi jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara seperti di Myanmar. Profesor Amon yang merupakan Presiden Asosiasi Insinyur Struktural Thailand mengatakan bahwa meskipun ada peraturan di 43 provinsi yang mewajibkan pembangunan dibangun dengan standar gempa, kira-kira yang konstruksinya sesuai standar tahan gempa kurang dari 10%. Sementara bangunan Badan Pemeriksa Keuangan yang runtuh masih dalam tahap pembangunan, dan bangunan yang mengalami pemugaran seharusnya disesuaikan dengan standar yang ada. Profesor Amon menduga tanah lunak di Bangkok berkontribusi pada keruntuhan bangunan karena memperkuat gerakan tanah 3 atau 4 kali lipat. Segera setelah gempa terjadi, tim-tim penyelamat dari dalam dan luar negeri bergegas menuju wilayah terdampak. Mereka langsung bergerak untuk mencari dan menyelamatkan korban yang mungkin masih tertimbun di reruntuhan. Bantuan kemanusiaan berupa makanan, air bersih, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara mulai disalurkan kepada para pengungsi. Pemulihan pasca gempa adalah proses yang sangat panjang dan kompleks. Selain membangun kembali infrastruktur yang hancur, tantangan besar lainnya adalah memulihkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak. Trauma psikologis, kehilangan mata pencaharian, dan masalah kesehatan menjadi perhatian utama. Gempa ini mengingatkan kita akan pentingnya kesiapsiagaan bencana, terutama di wilayah rawan gempa seperti Asia Tenggara. Pembangunan infrastruktur tahan gempa, sistem peringatan dini, dan edukasi masyarakat menjadi kunci utama untuk menghadapi bencana alam yang datangnya tidak bisa diprediksi oleh umat manusia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mari kita diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.